Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Dan hari ini kita masih melanjutkan yang Selasa kemarin. Kita masih membahas tentang seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa yang bernama Ayub. Dan temanya masih tetap New Normal, New Blessing. Mari kita buka firman Tuhan dalam Ayub pasal ke-42. Sekali lagi, Ayub pasal ke-42, ayat yang pertama sampai yang kedua. Firman Tuhan mengatakan demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu. Jadi kalau Ayub sambil mengatakan, aku tahu, berarti Ayub sudah mengalami sendiri. Amin. Dia bilang begini, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oh, haleluya, saudara. Saudara, ketika Ayub kehilangan segalanya, bahkan Ayub ada di titik terendah dalam kehidupannya. Ayub kehilangan segalanya, dia sakit sakit terkutuk, dianggap sakit terkutuk waktu itu, yaitu sakit kusta. Saudara, sepertinya rencana Tuhan gagal dalam kehidupan Ayub. Kalau kita melihat sekilas, pada waktu itu, konteks waktu itu. Tapi pada akhirnya saudara, Ayub dipulihkan 2 kali lipat dan Ayub bilang, aku tahu. Jadi ini pengalaman Ayub sendiri, aku tahu. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara harus ingat baik-baik hari ini, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana saya bisa gagal, rencana saudara sesempurna apapun bisa gagal. Tapi rencana kita ya hanya kelihatan gagal dari sudut pandang mata kita. Pandangan kita terbatas, cara berpikir kita terbatas. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Saudara, Tuhan tahu segala waktu. Tuhan ada dari awal sampai akhir. Dia yang memulai dunia ini. Sampai akhir dunia ini Tuhan tetap ada. Jangan pernah ragukan, saudara, bahwa sekalipun kadang-kadang kita lihat gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya, saudara, dia ceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya. Satu kali dia bilang dia bermimpi, berkas-berkas mereka sedang ada, ya biasanya mereka kumpulkan gandum atau untuk pangan ternak mereka. Ada berkasnya, itu seperti di Indonesia juga mereka kumpulkan. Dan begini, tiba-tiba berkas kakak-kakaknya itu tunduk kepada berkasnya dia. Dan Yusuf menceritakan lagi, saudara, visi yang dia terima dari Tuhan. Kedua kali bilang begini, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah aku. Saudara, orang tidak mengerti apa artinya. Yusuf pun pada waktu itu tidak mengerti. Tapi saudara tahu, ketika Yusuf menceritakan itu, justru dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Kalau kita melihat itu seperti begini, gagal dong rencana Tuhan. Bahkan saudara tahu, akhirnya Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Kalau kita lihat saudara, waktu itu kita berhenti, di waktu Yusuf dijual, kita akan bilang Tuhan gagal. Kalau kita berhenti di situ. Ketika Yusuf akhirnya saudara dia dijual di Mesir dan dia menjadi budaknya di bangsa Mesir, kemudian dia ada di rumah Potifar, karir Yusuf luar biasa, saudara. Dia naik, orang yang paling dipercaya oleh Potifar. Tapi akhirnya Yusuf pun terkena kasus, dituduh oleh istri Potifar, kemudian akhirnya Yusuf harus masuk penjara. Kalau kita berhenti di situ, kita akan bilang, rencana Tuhan gagal dalam hidup Yusuf. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yusuf pada akhirnya, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bahkan Firaun mengatakan kepada Yusuf, kelebihanku hanya takhta ini. Saudara tahu di Mesir itu matahari, bulan, dan bintang itu disembah. Bahkan Firaun dianggap sebagai matahari bagi bangsa Mesir. Dan saudara tahu, matahari, bulan, dan bintang tunduk. Berkas-berkas kakaknya, saudara. Satu kali ketika di tempat kakak-kakaknya, saudara, ada kelaparan, dan di Mesir berlimpah dengan makanan, kakak-kakaknya datang kepada Yusuf, mereka tidak kenal Yusuf, mereka sujud menyembah kepada Yusuf.
untuk meminta bantuan. Waktu itu mereka tidak kenal bahwa itu Yusuf, adik mereka yang mereka jual. Saudara, dan itu terjadi. Sekalipun ada melewati prosesnya, dia dijual. Kalau kita berhenti di situ, kita akan bilang rencana Tuhan gagal. Kalau kita berhenti ketika Yusuf difitnah dan dia masuk penjara, kita akan bilang rencana Tuhan gagal. Visi Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan Yusuf. Saudara yang diberkati Tuhan, di hari-hari ini saya termasuk yang mendapatkan telepon. Orang-orang mengeluh tentang keadaan semacam ini. Saya pernah bilang sama saudara pada minggu yang lalu, bahkan beberapa orang yang saya kenal sangat optimis, ini agak pesimis dengan keadaan semacam ini. Mereka telah merencanakan beberapa hal. Ada seorang yang cerita telah merencanakan beberapa hal, telah merencanakan saudara dengan sangat matang. Tetapi ternyata nggak bisa jalan. Nah, sama sekali nggak bisa jalan. Bahkan saudara sampai bingung harus melakukan apa. Saudara, kalau kita berhenti di situ, kita akan mengatakan Tuhan gagal. Ada orang bertanya sama saya, Pak Nixon merasakan dampak dari ini nggak sih? Karena beberapa teman bilang begini, sampai mereka bertanya, Pak Nixon terdampak nggak ya? Soalnya Pak Nixon kelihatannya nggak pernah susah. Saudara, siapa yang nggak pernah susah? Saya juga manusia, saya susah juga, saudara. Kalau saudara, ada yang tanya sama saya, Pak Nixon takut nggak? Beberapa waktu yang lalu tanya sama saya, Pak Nixon takut nggak? Saya bilang, saya takut. Secara manusia, saya takut. Saya takut. Tapi saya walaupun saya nggak bisa melihat, mereka bertanya, Pak Nixon kapan ini akan selesai? Saya bilang, saya nggak bisa lihat, saya bukan Tuhan. Saya tahu banyak hal, tapi saya bukan maha tahu. Seperti bapak-bapak juga saya bilang, Anda tahu banyak hal tentang bisnis, tapi kan nggak maha tahu. Yang maha tahu itu Tuhan. Kita pun nggak tahu. Tapi saya bilang, saya belajar begini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kita bisa percaya. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal sekalipun kelihatannya gagal. Kita kan baru ambil kesimpulan dalam beberapa bulan ini semuanya gagal. Dan bukan cuma saudara yang mengalami, semua negara, semua orang, semua institusi, bisnis saudara. Bahkan gereja pun mengalami terdampak dengan apa yang dialami hari-hari ini. Gereja pun terdampak. Hanya sebagian kecil gereja yang siap saudara untuk ibadah online. Ketika gereja ditutup, ya mau nggak mau. Ketika gereja nggak boleh beribadah, saudara. Dan mau nggak mau, memang harus, saudara. Kita akan bilang begini, rencana Tuhan gagal. Umat Tuhan nggak bisa beribadah. Kalau kita mau pikir, kalau kita lihat keadaan. Dan hanya sebagian kecil gereja yang siap untuk ibadah live streaming atau untuk online. Tapi ini memaksa gereja untuk bisa melakukan hal seperti itu. Saudara, nggak gampang, saudara. Dan baru kali ini sudah hampir di seluruh dunia dalam sejarah, saudara, gereja itu nggak bisa beribadah hari Minggu. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah rencana Tuhan gagal dengan itu? Tidak. Saudara yang diberkati, salah satu keluarga yang saya kenal, mereka memiliki satu orang anak, anaknya sudah berusia, sudah SMA, dan mereka sebenarnya dari lama ingin memiliki anak lagi. Dan anak mereka yang pertama ini, mereka itu program. Ya, jadi 2 tahun atau 3 tahun kalau nggak salah mereka waktu dulu cerita, mereka menikah dan belum punya keturunan, akhirnya mereka program, mereka ke luar negeri, dan akhirnya hamil. Dan hanya anak itu yang ada, saudara. Ya, anaknya mereka itu sudah SMA, anak laki-laki. Dari tahun lalu, saudara, mereka sebenarnya kepengen punya anak lagi, dan mereka ingin program, disarankan untuk program, tapi waktunya mereka itu yang mereka kesulitan, karena harus menyediakan hari yang cukup panjang kalau untuk program ke luar negeri. Nah, saudara tahu, di keadaan COVID semacam ini, mereka termasuk awal-awalnya yang mengeluh dengan keadaan, karena memaksa mereka harus bekerja dari rumah, dan mengurangi banyak aktivitas mereka, saudara. Dan itu juga berpengaruh terhadap ekonominya mereka. Tapi saudara tahu, awalnya mereka mengeluh. Seperti saya katakan kepada saudara minggu lalu, saya belajar untuk membiarkan. Mengeluh itu manusiawi. Air menangis itu manusiawi. Tapi tidak untuk selamanya. Mereka mengeluh. Kemudian saya mulai mendorong mereka. Ayo coba cari kegiatan yang baru. Dan saudara tahu, mereka sebelumnya mereka berdoa satu hari itu 2 kali. Pagi sama malam. Tapi biasanya kalau pagi itu terburu-buru. Karena punya kesibukan masing-masing, suami, istri, dan anaknya mereka ini.
Nah, kalau malam biasanya mereka bisa lama berdoa, bisa bersama-sama, bisa 10, 15, kadang-kadang setengah jam, bahkan kadang-kadang bisa 1 jam, walaupun itu jarang sekali. Nah, di keadaan COVID semacam ini, ketika mereka mulai melakukan sesuatu yang baru, saudara, mereka berdoa 1 hari 3 kali. Dan sekali mereka berdoa, bisa 15, bisa sampai 2 jam, setengah jam, mereka ada kebiasaan yang baru. Nah, tahun yang lalu, saudara, kalau saudara masih ingat, kalau saudara pernah dengar khotbah saya ketika saya berkhotbah di mimbar, Tuhan memberikan sesuatu kepada saya untuk mendoakan, salah satunya mendoakan orang yang memiliki keturunan sepanjang tahun 2019 kemarin. Dan mereka bilang sama saya, mereka termasuk orang yang mendengarkan. Mereka bilang begini, kami sangat beberapa kesaksian Pak Nixon, waktu Pak Nixon tantang pun sebenarnya kami kepengen, tapi ya agak gimana gitu. Apalagi ketika kami dengar kesaksian Pak Nixon di 2019 kemarin tentang ada pasangan suami istri yang sudah 18 tahun menikah dan tidak punya keturunan. Satu kali mereka dengar khotbahnya Pak Nixon dan Pak Nixon ingin mendoakan orang yang punya keturunan, mereka sudah melupakan. Selama 18 tahun mereka sudah melupakan untuk memiliki keturunan. Iman mereka itu tumbuh. Dan akhirnya tahun 2019 kemarin, saudara, istrinya hamil. Wah, mereka bilang begini, tahun lalu kami mendengar hal itu, Pak Nixon. Dan ketika mereka mulai berdoa bersama-sama, sebagai mereka berdoa, suami istri dan anak mereka ini, tiba-tiba lahir iman mereka untuk berdoa memiliki keturunan. Dan saya katakan kepada saudara, tahun ini ibu itu hamil. Mereka bilang sama saya, tahun lalu kami dengar Tuhan melakukan itu untuk orang lain. Salah satu yang paling mereka terkesan yang orang 18 tahun. Tapi tahun ini, saudara, di tengah-tengah COVID semacam ini, istrinya hamil. Tanpa program. Pada anak mereka yang pertama yang itu program. Tanpa program. Iman itu tiba-tiba lahir dan mereka berdoa bersama-sama untuk memiliki anak. Dan bahkan mereka berdoa, saudara, hari-hari ini supaya anak yang dalam kandungan istrinya ini, saudara, itu perempuan. Mereka sudah mempersiapkan nama perempuan, mereka memberikan perlengkapan-perlengkapan anak bayi perempuan, dan lain sebagainya. Tahun lalu, saudara, mereka hanya mendengar. Tapi tahun ini, mereka itu mengalami pertolongan Tuhan yang sangat-sangat, saya katakan, ajaib dalam kehidupan mereka. Kalau saudara bertanya kepada saya, apakah saya terdampak juga dengan ini? Oh, terdampak juga, saudara. Seperti saya katakan kepada minggu lalu, Selasa yang lalu, ada berkat-berkat yang kita dapat, ya, mujizat-mujizat yang kita dapat, yang udah jadi bagian hidup kita. Saya sebagai seorang pengkhotbah, saudara, saya keliling khotbah, saya dapat berkat. Bagi saya berkhotbah di mimbar, itu, saudara, berkat. Kepercayaan daripada Tuhan. Dan saya diberkati dengan itu, saudara, orang memberkati saya, gereja memberkati saya, atau tempat-tempat yang mengajak saya untuk khotbah memberkati saya. Oke, jadi itu mujizat, berkat yang sudah jadi bagian hidup saya dalam keadaan normal. Nah, di keadaan new normal ini, ketika gereja tutup, persekutuan-persekutuan tutup, otomatis, saudara, saya tidak khotbah, saya tidak pelayanan, saudara. Oke, itu berarti, saudara, berkat yang selama ini saya terima, saya tidak akan terima. Tapi di keadaan new normal ini, saudara, ya, bukan normal lagi, tapi new normal, berkat saya juga new normal. Ya, new blessing, berkat yang baru yang tidak pernah saya sangka. Ada aja orang yang memberkati, saudara. Ada aja orang yang memberkati kami. Tak pernah saya sangka, saudara. Satu kali bahkan ada seseorang yang saya kenal dengan baik, dia telepon saya, dia sharing, ngobrol-ngobrol. Kemudian dia bilang begini, Pak Nixon minta nomor rekening, saya ingin memberkati Pak Nixon. Wow. Beliau mengatakan kepada saya, beliau merasa bahwa Tuhan menolong beliau di tengah-tengah keadaan semacam ini. Tuhan ada bersama-sama dengan beliau, ya. New blessing juga. Dia mengatakan begini sama saya, Pak Nixon, kalau saya bisa tersenyum, Pak Nixon juga harus bisa tersenyum. Dan angka yang diberikan itu wow, saudara. Berkat yang diberikan itu wow. Saya nangis, saudara. Saya nangis. Saya masuk kamar saya. Air mata itu, wow. Saya bersuka cita, tapi air mata itu luar biasa, saudara. Saya menangis benar-benar. Jadi biarlah di keadaan yang ini, saudara. Di keadaan ini, yang new normal, berkat saudara juga, itu new blessing. Amin. Tetap percaya, tidak ada rencana Tuhan yang gagal.
karena dia sanggup melakukan segala sesuatu.